بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Istiqamah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam hadis yang ke-24, ya. Pada pertemuan yang lampau 1 bulan yang lalu kita baru sepenggal dari hadis yang kita bahas, karena hadisnya cukup panjang dan ini bagian dari hadis yang terpanjang dari 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Yakni hadis yang dimana Nabi SAW menyandarkan kepada Rabb-Nya di selain Al-Quran. Ya, di selain Al-Quran. Kenapa perlu kita jelaskan? Karena jangan sampai nanti orang mencampur adukan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Karena banyak perbedaannya menurut para ulama. Ya, banyak perbedaannya. Yang pertama adalah kalau Al-Quran dibaca di salat. Ya, dibaca di salat. Adapun hadis qudsi tidak dibaca di salat. Kemudian Al-Quran dibaca per hurufnya, itu mendapatkan pahala. 1 huruf itu 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Adapun membaca hadis qudsi, yakni akan mendapatkan pahala secara umum, yakni mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, bukan perkataannya. Ya. Kemudian Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu membacanya mendapatkan pahala khusus.
Karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Adapun hadis, ya, tidak diperintahkan untuk membaca secara harfiahnya, itu ibadah. Melainkan itu ibadah menuntut ilmu secara umum. Jadi banyak sekali ya perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Ya, kalau hadis qudsi itu berada di dalam hadis yang mana Nabi SAW menyandarkannya kepada Rabbnya Azza wa Jal. Taib ya ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita ya melanjutkan pembahasan yang lalu, ya, penggalan dari firman Allah Azza wa Jal, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Ini juga sudah bahas, tapi kita ulang secara global. Wahai hambaku, kalian semua ini adalah tidak berbusana, kata Allah. Naam, karena manusia lahir di dunia ini dari perut ibunya, apakah langsung memakai baju? Tidak, ya, tidak memakai apa-apa. Maka kata Allah, illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian, fastaqsuni aksukum, maka mintalah kepadaku pakaian, niscaya akan kuberikan. Ya, sehingga seseorang membeli pakaian, ya, atau anak kecil diberikan pakaian, ya, rubbama yuqal innahu yashmal libasuddin, atau libas pakaian di sini juga bisa maknanya maknawi, yakni libas agama, pakaian agama, atau pakaian yang secara materi. Maka itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kepada kita harta itu siapa? Yang memudahkan untuk mendapatkan harta itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan, bahkan memilih baju, itu adalah bagian dari rizki dari Allah. Terkadang antum suka sama baju tapi ukurannya nggak pas. Iya apa tidak? Memilih sepatu, ya, suka sama sendalnya atau sepatunya, tapi ternyata antumnya udah suka tapi ukurannya nggak ada yang untuk antum. Sebagian orang itu harus custom, ya, karena apa? Saking besarnya kakinya, saking besarnya badannya, sehingga nggak bisa beli di pasaran, harus apa? Ke tukang jahit. Siapa yang memudahkan itu semua kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagian yang lain melebihi kebalikan dari yang pertama tadi. Beli di pasaran banyak ukurannya. Ya, ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu pakaian kah, entah itu harta dunia kah, entah itu perhiasannya kah, maka semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jika ingin, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yakni yang halal dan berkah, wa amalan salihah, dan amalan yang mutaqabbala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian ini banyak melakukan kesalahan, dosa di siang dan di malam hari. Ya, sesungguhnya kalian ini melakukan kesalahan di siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku adalah yang mengampuni dosa secara keseluruhan. Fastaghfiruni, maka mintakan ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni kalian. Di sini Allah mengatakan kepada kita semua bahwasannya kita ini sering melakukan dosa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu bani adama khata. Kata Nabi, khata, setiap manusia khata. Kalau antum paham bahasa Arab, khata ini sighah mubalaghah, hiperbola, artinya gudangnya salah dan dosa. Ya, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita nggak maksum, kita tidak naif, ya, kita tidak menaifkan bahwasanya kita ini
bukan orang yang maksum, yang bebas dari kesalahan. Seberapa besar kedudukan Anda, ya pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tapi solusinya bukan berarti kita harus berbuat dosa, atau dari hadis ini kita udah kalau gitu banyak berbuat dosa. Tidak. Tapi seorang mukmin yang baik adalah tatkala dia berbuat dosa, maka dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Tatkala mereka berbuat keji dan dosa, ya zakarullah, mereka langsung mengingat Allah azza wajal, takut terhadap azab Allah azza wajal, ya. Dengan takut kepada Allah tersebut, mereka langsung bertaubat kepada Allah azza wajal, ya. Dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim, mereka memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa kalau bukan Allah azza wajalla. Ini seorang mukmin apabila dia berbuat dosa langsung bertaubat kepada Allah. Berbeda dengan orang munafik, orang fajir pendosa. Harus dibedakan orang mukmin dan orang fajir pendosa. Kalau orang fajir pendosa, ya, tatkala berbuat dosa bagaikan lalat yang mencolok ke hidungnya, kemudian melakukan seperti ini, kata Nabi SAW. Begitu saja lewat, ya sudah, Allah Ghafurur Rahim. Habis ini kita bertaubat, beres. Berbeda seorang mukmin, kata Nabi SAW, ammal mu'min, tatkala dia berbuat dosa, itu bagaikan jibal, gunung yang menimpa dirinya. Takut luar biasa. Jangan-jangan dari perbuatan dosa ini adalah sebab kehancurannya dia. Maka dia langsung bersegera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu perbedaan dua manusia. Satunya mukmin, yang satunya fajir. Ya, orang-orang durjana. Ya, kalau kita artikan orang-orang durjana menganggap enteng dosa. Udah, Allah Ghafur Rahim. Habis ini kita selagi kita nggak berbuat syirik, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, itu syaitan. Ternyata belum bertobat sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Dia tidak tahu bahwasannya yang memberikan taufik untuk bertobat itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menggerakkan hati Anda agar Anda bisa kembali kepada Allah, agar Anda bisa bertaubat kepada Allah, membersihkan hati adalah Allah Azza wa Jalla, bukan Anda. Maka sungguh sangat tertipu tatkala ada seseorang yang mengatakan, tenang, Allah Ghafurur Rahim, habis ini kita tobat. Ternyata nggak tobat-tobat, malah dihukum sama Allah terus keasyikan terhadap dosanya. Lakukan dosa satu, kurang puas, terus ternyata sampai mendekati ajalnya, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Waliyadzubillah, su'ul khatimah. Nah, orang yang seperti inilah yang tertipu, yang kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau tertipu dengan Rabbmu yang maha dermawan? Saking dermawannya engkau tertipu, Allah ada Ghafurur Rahim, habis ini taubat. Ternyata enggak taubat sampai matinya, waliyadzubillah. Keluar pakai kendaraan, keluar dari rumah, ya, habis bermaksiat, kecelakaan, meninggal di tempat, waliyadzubillah, dan belum bertaubat. Makanya, ya ikhwah, orang yang meninggal mendadak itu belum tentu husnul khatimah atau belum tentu su'ul khatimah. Harus dilihat keadaannya. Kalau orang saleh yang meninggal mendadak, bisa jadi itu pertanda kebaikan baginya. Karena tidak berat meninggalnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau orangnya bukan saleh, orangnya toleh, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, kemudian mati mendadak dan belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, belum diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka itu hukuman baginya.
azab yang disegerakan. Kenapa? Belum sempat bertaubat sebagaimana angan-angannya dia akan bertaubat, ternyata mati duluan. Akhirnya hitung-hitungannya di akhirat, waliyadu billah. Jadi kita nggak tahu tuh kalau ada orang yang mati mendadak. Ya, bisa husnul khatimah dan bisa su'ul khatimah, tergantung keadaannya. Ya, tergantung keadaan seorang hamba tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosakah atau terkecuali? Nah, seluruh dosakah atau terkecuali? Jawabannya adalah seluruh dosa. Termasuk kesyirikan. Termasuk seluruh dosa. Jika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya. Ustaz, kan bukankah ada ayat di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, ya, di bawah levelnya syirikan, itu pun sesuai kehendak Allah. Ustaz, ini kok seakan-akan bertentangan. Allah mengampuni seluruh dosa di hadis ini, tapi di ayat Al-Quran Allah hanya mengampuni dosa selain syirik. Bagaimana cara memahaminya? Apakah ini terkecuali atau ada kontradiksi di dalam Al-Quran dan Sunnah? Maka ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jal, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita katakan Allah Azza wa Jal mengampuni seluruh dosa, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Apa dalilnya? Bukankah para sahabat dahulu banyak yang berbuat musyrik sebelum masuk Islam? Iya apa tidak? Banyak yang menyembah berhala. Syirik apa bukan? Syirik. Kok kenapa diampuni? Karena bertaubat. Mumtaz. Karena bertaubat kepada Allah dengan masuk Islam, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah katakan kepada orang-orang kafir, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, kafir loh. Kekafiran ini besar, syirik juga. Menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal. Iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa yang telah lampau. Allah tidak peduli, Allah ampuni. Begitu juga sahabat. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Lata wal Uzza ketika kufurnya, maka ketika masuk Islam, yughfar lahu ma qad salaf. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Tapi bagaimana dengan ayat tadi yang kita baca, surat An-Nisa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kata para ulama, yakni orang yang membawa dosa syirik sampai mati dan belum bertobat, ini yang tidak diampuni oleh Allah. Ini yang tidak diampuni oleh Allah. Jika ada seseorang yang mati membawa dosa syirik, nah ini musibah besar baginya. Karena apa? Allah sudah mengultimatum, ya, dan mengatakan bahwasanya dirinya tidak akan mengampuni dosa syirik jika dia mati membawa dosa syirik dan belum bertaubat. Kalau bertaubat di dunia dengan taubat yang benar, Allah menerima apa tidak? Menerima, mengampuni apa tidak? Mengampuni. Bisa dipahami? Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Tidak ada kontradiksi. Makanya kita nih harus waspada ya ikhwah. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla kemudian meninggal dengan membawa kesyirikan. Nah ini bahaya. Kita nggak bakal masuk surga. Karena Allah berjanji, Allah mengancam orang yang berbuat syirik ada 4 atau 5 ancaman. Yang pertama, ya, dia matinya dalam keadaan murtad. Bukan Islam, syiriknya syirik besar ya. Syirik besar. Kemudian yang kedua, amalan seluruhnya hancur. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, birrul walidain, membantu orang tua, ya, kemudian membantu tetangga, membantu orang-orang yang berkebutuhan, sedekah, ya, semuanya hancur
tatkala dia menyembelih hewan ditujukan kepada selain Allah, memberikan sesajen kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, menggunakan jimat, datang ke dukun, ya, mempercayai omongan dukun, melakukan sihir dan lain sebagainya, kesyirikan, maka apabila dilakukan hanya sekali saja, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? La yahbatanna amaluk. Maka seluruh amalannya akan hancur semuanya, berkeping-keping. Waliyadzubillah. Ini ngeri. Yang ketiga, jika dia mati, maka tadi ayatnya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Berarti kalau tidak diampuni, kira-kira masuk surga enggak? Hah? Masuk surga? Tidak bakal, abadan enggak bakal. Karena orang yang masuk surga itu dalam keadaan kondisi dosanya sudah bersih, sudah hilang. Ya, dan hilangnya tersebut ada dua cara. Yang pertama Allah ampuni, atau yang kedua mampir dulu ke neraka dibersihkan. Waliyadzubillah. Ya, dibersihkan sesuai dosanya, berapa hari, sebulan kek, 2 bulan kek, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, wallahu a'lam, sesuai dengan dosanya. Dan satu hari di akhirat, kata Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di bumi, ya, yang kalian hitung. Jadi satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di sini. Abu Lahab yang mati di zaman Nabi SAW itu sekarang umurnya baru 1,4 hari. Karena sekarang sudah 1444, berarti kurang lebih hampir mau 1,5. Dia kayaknya baru kemarin matinya. Ya, diazab terus, aliyadzubillah. Abu Bakar mendapatkan nikmah kubur, kenikmatan kubur baru 1,4 hari. Kalau hitungan, ya, akhirat. Kalau sudah dunianya sekarang sudah 1444, kurang lebih. Lo bayangkan, jadi nikmat akhirat sama nikmat dunia itu ngejomplang, Pak. Gak berbanding lurus. Ibaratnya kayak samudra, antum cuma ngambil air sedikit. Bahkan disebutkan seperti apa? Seperti jarum. Ada yang tersisa nggak? Nggak ada. Tapi kita bodohnya, kita lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Setiap hari kita mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih kekal dan abadi. Tapi perilaku kita mengatakan apa? Wad dunya khairun wa abqa. Dan dunia lebih kekal dan lebih abadi. Musuh-musuhan hanya gara-gara dunia. Ya, masalah nggak dapat warisan, musuh-musuhan, waliyadzubillah. Ya, masalah bisnis, hasad-hasadan. Ya, sampai datang ke tukang sihir, dukun, ya, minta penglaris, waliyadzubillah, kesyirikan. Ya, waliyadzubillah. Tetangganya punya mobil baru, panas, masuk opname rumah sakit. Ya, tetangganya haji, ikutan haji juga, nggak ada fulus, utang sana sini biar bisa haji furoda. Kenapa? Menyaingi tetangganya, panas-panasan. Ini perkara dunia. Kalau orang obsesinya di akhirat, nggak bakal hasad terhadap perkara dunia. Kenapa? Perkara dunia hina kok. Perkara dunia nggak ada yang baik, semuanya hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Kecuali jika engkau gunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu yang baru dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 kondisi. Artinya tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali 2. Yaitu orang yang diberikan harta, kemudian hartanya tersebut ia gunakan untuk melakukan fisabilillah di jalan Allah. Ia habiskan untuk fisabilillah di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu yang baru kita hasad. Maksudnya hasad di sini apa? Ya Allah, saya pengen seperti dia. Bukan hasad saya musuhin dia, enggak tegur salam, tidak. Kemudian orang yang diberikan ilmu, yang mana ia sibuk mentransferkan ilmu agamanya kepada kaum muslimin. Ini yang kita juga harus hasad, pengen seperti dia. Selain dari 2 ini tidak ada hasad. Alias diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena obsesinya akhirat bukan dunia. Tapi kita apa? Perkara akhirat, ya yang penting sudah sholat 5 waktu, sudah baik saja. Ya, tapi perkara dunia, dia sudah punya mobil, ana juga harus ganti mobil. Dia sudah punya baru,
Di sektor sekian, ana juga harus bikin lagi. Panas-panasan judulnya. Ya, sehingga dilakobi sebagai bapak pembangunan, bangun rumah. Kenapa? Judulnya panas-panasan. Ya, waliyadzubillah. Ya, orang yang seperti ini hidupnya nggak tentram walaupun hartanya banyak. Kenapa? Merasa tersaingi terus, merasa panas terus. Nggak enak Pak orang yang hasad tuh. Hatinya selalu sempit dadanya. Ya, hatinya dan dadanya selalu sempit. Kenapa? Selalu panas melihat temannya, bisnisnya, lawan bisnisnya, dan lain sebagainya mengungguli dia. Waliyadzubillah. Kemudian di antara ancaman Allah Azza wa Jal terhadap pelaku kesyirikan adalah Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Kata Isa ibn Maryam kepada kaumnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Isa, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik haram baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Berarti kalau surga diharamkan, berarti kira-kira bakal masuk ke surga nggak? Abadan nggak bakal masuk. Jadi kekal abadi selama-lamanya. Dan itu yang kelima, poin yang kelima, kekal abadi di neraka jahanam bersama orang musyrik, orang kafir, dan orang munafik. Munafik nifak akbar. Karena orang Islam, Muslim yang muwahhid bertauhid, kalau masuk neraka tidak abadi. Suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang berbuat syirik akbar, maka jangan harap dia bisa keluar dari api neraka. Khalidina fiha abada. Jadi merinding ya ikhwah. Antum bayangkan, antum ada di antara surga dan neraka. Kemudian disebutkan nama antum fulan. Nah, antara surga dan neraka gimana perasaannya? Ya, di situ ada yang tereliminasi ke neraka, ada yang berhasil masuk surga. Itu gimana? Fulan di neraka, fulan masuk surga. Gimana itu jantungnya? Ya, perasaannya. Ya, itulah keberhasilan yang hakiki yang disebutkan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, inilah kesuksesan yang hakiki, kata Allah. Yang sukses yang hakiki bukan sukses dunia. Ya, sebagaimana kebanyakan orang, dia sudah sukses. Kalau sudah dikatakan dia sudah sukses, artinya sudah dunianya di atas. Lah, itu bukan barometernya dalam Islam. Barometer dalam Islam, sukses adalah tatkala engkau tidak masuk ke neraka dan masuk ke dalam surga. Itu yang kata Allah, faqad faz. Sungguh dia telah berhasil. Sungguh ia telah sukses. Jadi itulah cita-cita seorang mukmin, adalah antara surga dan neraka. Selalu dibayang-bayangi. Ya, ketika ingin melakukan sesuatu, ini nih saya dapat surga atau neraka. Ketika ingin melakukan sesuatu, melangkahkan sesuatu, saya nih surga atau neraka. Bukan dikit-dikit masalah dunia. Gak ada fulusnya Ustadz. Ya, gak ada duitnya, halah. Gitu-gitu dong. Mana? Jadi apa yang segala sesuatu yang ia lakukan pasti iming-iming perkara dunia. Dan seorang mukmin tidak demikian. Dia harus punya proyek akhirat. Apa saya harus bisa melakukan proyek akhiratnya apa nih? Akhirat saya nih apa? Harus ada seorang mukmin itu. Obsesinya harus akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Antum tahu ya makna obsesi. Obsesi itu sesuatu yang ia pikirkan terus. Tapi bukan berarti ia meninggalkan dunia. Selagi kita masih di dunia, kita masih butuh sama dunia. Iya apa tidak? Kata Syekhul Islam Taimiyah, ad-dunya kal mirhat. Nahtaju ilaihi wa la nuhibbuhu. Dunia itu seperti kloset, WC. Kata Syekhul Islam. Kenapa? Nahtaju ilaihi, kami butuh kepada kloset untuk buang hajat, tapi kami tidak mencintai kloset. Ada nggak orang yang suka sama WC? Nggak ada, kecuali orang yang satu spesies berarti ya. Waliyadzubillah. Ya. Itulah dunia. Ya, kita butuh sekedarnya saja. Tapi
akhirat yang nomor satu. Sehingga harus ada di benak kita masing-masing, saya ini apalagi sudah berumur 40, 50, kira-kira sudah ada nggak ya proyek akhirat buat kita? Proyek yang dengan proyek tersebut saya bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, bahkan bisa surga ganjarannya. Apapun, antum bisa itu lakukan, canangkan sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang dari hartanya, ada yang dari channelnya, ada yang dari relasinya, ada yang dari ilmunya, ada yang dari semuanya, apa yang diberi pasti ada itu. Cuman kita tidak mengembangkannya. Kenapa? Pelit. Pelit itu bukan pelit fulus aja, Pak. Tapi pelit tenaga, pikiran, waktu, dan korban. Itu pelit juga. Kita ini padahal punya pengembangan terhadap proyek akhirat. Cuman karena kita bukan obsesinya ke sana, jadi dikubur hidup-hidup. Apa pikirannya tuh dunia terus, seakan-akan dunia ini bakal hidup abadi untuk antum. Seakan-akan dunia diciptakan untuk antum dan antum diciptakan oleh dunia, untuk dunia. Padahal kalau antum sudah meninggal, itu kisaran sebulan, habis itu nama antum dilupakan. Antum nih, coba antum pikir ya. Kadang kita berpikir juga, anak nih kira-kira kalau meninggal, mereka bakal ingat anak terus apa tidak ya? Mungkin pernah berpikir nggak sebelum tidur tuh kadang. Kira-kira paling ya banter kisaran seminggu, 2 minggu, 3 minggu, orang banyak bertakziah ke keluarga, habis itu selesai. Yang meninggalkan istri mungkin masa idahnya selesai, ada laki-laki yang menikahinya lagi. Ya, mana tuh nama antum yang dulu selalu dibangga-banggakan? Mana teman-teman antum yang dulu datang, ya, selalu antum bela, ketika dia bermaksiat pun dibela. Mana sekarang nggak menemani antum? Mana keluarga, mana anak, mana istri, mana keluarga besar? Apakah ikut nungguin antum di kuburan? Tidak. Jadi kalau kita ayyuhal ikhwah tahu hakikat dunia ini, kita nggak bakal menomorsatukan dunia. Kita bakal lebih memproyeksikan kepada akhirat. Karena itu tujuan abadi kita. Dunia umur berapa sih ya ikhwah? Paling banter 70, 80, katakan 90 sampai 100. Udah cuma segini. Tapi akhirat bisa puluhan juta tahun. Khalidina fiha abada. Kalau sudah khalidina fiha abada, sudah gak ada namanya mati lagi. Ima kesengsaraan yang abadi atau kebahagiaan yang abadi. Makanya kata para ulama termasuk minal hamakah, ketololan, kebodohan seseorang mengedepankan sesuatu yang fana, yang tidak kekal, yang segera, dan mengorbankan sesuatu yang abadi. Mengorbankan sesuatu yang abadi. Kalau antum ingin tahu buruknya dunia itu, ya, tatkala antum sakit. Yang biasanya ke kantor, yang biasanya ke pasar, yang biasanya mengais rezeki, baru sakit sehari nggak bisa ngapa-ngapain. Itu baru sakit loh Pak. Gimana kalau meninggal dunia? Benar-benar ditinggalkan dunianya. Benar-benar dunia ini meninggalkan Anda. Karena kemungkinan ada dua. Pertama, dunia akan meninggalkan Anda. Dan itu bisa terjadi ketika Anda masih hidup. Entah itu misalkan wal'iyadzubillah rumah kebakaran. Ya, keluarga ada yang meninggal. Dunia meninggalkan Anda. Atau yang paling pahit, yang kedua, dan ini pasti kita semua akan merasakannya. Kita yang akan meninggalkan dunia. Dan dunia bakal tenang-tenang saja tatkala Anda meninggalkan dunia. Nggak ada tuh acara hujan angin, hujan petir, seluruh kota semuanya tutup gara-gara apa? Anda meninggal dunia. Nggak ada Pak ceritanya. Jadi kalau kita perhatikan masalah ini, kita tidak bakal sudi mencintai dunia. Kenapa? Dunianya tidak mencintai Anda. Makanya kalau antum sebutkan di dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu ya fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Tatkala apabila seorang dikatakan diberikan rizki, diluaskan, maka dia mengatakan apa?
Allah telah memuliakanku. Padahal tidak memuliakan. Emang itu rizkinya. Ya, mengatakan Allah memuliakanku. Padahal kalau dia mati saja, hartanya semuanya diwariskan. Nggak ada yang dibawa. HP nggak dibawa. Baju nggak dibawa. Pintu rumah nggak dibawa ke kuburan. Apa yang mau dibanggakan dari dunia ini? Ya, tapi itulah. Ya, kita gampang lalai. Sehingga kita menjadi abna'ud dunia, budak-budaknya dunia. Ya, hanya gara-gara masalah perut, bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa minum. Ya, padahal Allah semua yang menjamin itu. Selagi antum masih hidup, itu rizki pasti masih ada. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, lan yamutal insanu hatta yastakmila rizqahu. Tidaklah seorang itu mati kecuali rizkinya telah diselesaikan semua. Artinya bahwa jika antum masih hidup besok, berarti masih ada dan sudah dijamin rizkinya. Sekarang ceritanya, hatta waktu kemarin corona pandemi, orang takut ya, nggak mau keluar rumah, bahkan toko ditutup, orang pada keluar-keluar. Bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa minum, saya punya anak, punya istri, ini pemerintah zalim, ya, bagaimana saya bisa menghidupi saya sendiri, keluarga. Pertanyaannya, tapi sekarang antum masih hidup, antum masih makan, masih minum, masih bernapas, berarti masih ada rezeki tidak? Masih. Selagi kita semua masih hidup, berarti ada rezeki yang sudah dijamin Allah. Jadi jangan khawatir rezeki, tapi khawatirkan diri kita masing-masing. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Karena suatu saat kita akan menjadi alumni dunia. Mau nggak mau, cepat atau lambat, pasti kita akan hengkang dari dunia ini. Menjadi alumni dunia. Ya, bukan alumni sekolah, alumni dunia. Ya, tinggal kita nilainya bagus atau tidak. Raportnya, ijazahnya ini A+ apa B atau malah D atau E. Ya, sama seperti sekolahan. Dunia ini seperti sekolahan, cuman ada hitungan waktu. Bedanya kalau sekolahan itu ketahuan umurnya, kalau dunia misteri. Bedanya cuma itu. Tapi ujung-ujungnya sama, jadi alumni. Ya, alumni dunia. Ya, nanti di akhirat kita ketemunya. Ya, oh ini alumni dari mana ini? Ya, seperti itu. Tapi bukan itu, Pak. Nanti kita akan saling, bukan hanya tentang alumni dari mana, kita akan saling menghujat satu sama lain. Ente yang pernah gibahin anak, ente yang pernah ngadu domba, ente yang pernah berbohong, ente yang pernah mencuri, ente yang pernah melakukan ini, kezaliman ini, sekarang saya tagih. Itu yang terjadi. Reuninya seperti itu, ibarat kasar omongan sekarangnya. Ya, jadi saling menghujat satu sama lain, mendorong seorang untuk masuk neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dan orang-orang kekasih, para sahabat ketika di dunia, maka di akhir menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa ente diem saja, anak nggak sholat? Kenapa ente nggak tegur? Kenapa anak ngerokok, ente nggak tegur? Kenapa anak melakukan kesalahan, ente diem saja? Di situ akan terjadi permusuhan dan saling mengingkari satu sama lain. Makanya ini penting ya ikhwah, kita menjadikan teman orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang saleh yang akan menjadikan kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, itu ya penggalan dari kalimat innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian ini banyak berbuat dosa siang dan malam, dan aku yang akan mengampuni dosanya. Fastaghfiruni, kata Allah Azza wa Jalla, mintalah ampun kepadaku, ya, aghfir lakum, maka aku akan ampuni dosa kalian. Ini menunjukkan kedermawanan Allah, kerahmatan Allah kepada manusia. Karena sekali lagi Allah tidak butuh terhadap ketaatan kita. Allah tidak butuh
ketaatan kepada kita, ketaatan kita kepadanya. Dan Allah pun tidak rugi tatkala Anda bermaksiat kepada Allah. Makanya di ayat di tafsir selanjutnya atau di hadis selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian seluruh manusia dan jin itu dalam satu kondisi orang yang berbuat dosa, itu tidak akan memadaratkanku, tidak akan mengurangi kerajaanku, alias bahwasannya sekiranya seluruh manusia itu kafir, tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak bakal runtuh kerajaan Allah. Tetap akan ada. Karena sekali lagi, ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Sebagai tabungan kepada kita. Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Sekali lagi, Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Tapi kita yang butuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, kata Allah. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya butuh kepada Allah. Kalian ini fakir semuanya kepada Allah. Dan aku wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah yang maha tidak membutuhkan dan maha terpuji. Sekiranya seluruh manusia kafir, Allah tidak akan membutuhkan mereka. Dan sekiranya seluruh manusia itu taat, melakukan ketaatan kepada Allah, tidak ada yang kafir, tidak memberikan manfaat sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menambahkan kerajaan Allah sedikit pun. Karena apa? Karena semuanya itu kembali kepada manusia. Karena kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Sehingga jika ada manusia yang hidup di dunia ini keluar dari garis tujuan yang Allah ciptakan, maka dia telah keluar dari jalan kehidupan. Ibarat kereta api sudah anjlok dari relnya, nggak bakal bisa jalan. Kenapa? Keluar dari tujuan hidup. Makanya jika ingin mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, hendaknya dia menapaki tujuan rel yang Allah gariskan kepadanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini yang bahwasanya kita melakukan dosa tiap hari dan malam, maka kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita butuh pengampunan dosa setiap detiknya, setiap menitnya. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali yang Nabi ucapkan pengampunan dosa, padahal Nabi sudah diampuni dosanya telah lampau dan sudah dijamin masuk surga. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud, ya, Allahumma gfirli dzambi diqqahu wa jillahu wa sirrahu wa awwalahu wa akhirah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kecil, yang besar, yang awaluhu, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ya, Rabbana, apalagi doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru rahim. Baca doa ini ya ikhwah, karena kita butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan zulman katsira, ya, dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya, min indik, ampunan darimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafuru rahim, sesungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Hendaknya kita banyak mengambil doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu doa yang berkah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya.
Taib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi telah kita sebutkan, sekiranya seluruh manusia itu berada dalam kefajiran, kedurjanaan, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Begitu juga jika sekiranya seluruh manusia berada dalam ketaatan, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tidak butuh terhadap makhluknya, dan makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Allah disebutkan, ya, "Lau an ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid." Wahai hambaku, sekiranya kalian semua berkumpul, dari awal kalian Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir, dari jin dan manusia, ya, mereka semuanya berkumpul di satu lembah. Semua masing-masing dari mereka meminta hajatnya kepadaku, ya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian aku berikan permasalahannya, permintaannya satu persatu. Ketahuilah, mana qasa dzalika mimma indi. Ketahuilah, itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada diriku, kerajaanku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar. Kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke air laut, ketika diangkat ada yang netes nggak Pak? Ada yang berkurang nggak dari air laut tersebut? Tidak ada. Seperti itu permisalannya. Artinya ini hiperbola dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seluruh penduduk bumi ini, bahkan dikumpulkan orang-orang yang telah mati, dihidupkan, kemudian mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat, meminta kepada Allah, Allah kabulkan semuanya, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke samudra, maka samudranya berkurang? Tidak. Itulah kerajaan Allah. Itulah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ayuhal ikhwah memberikan poin kepada kita bahwa apabila Anda ditimpa musibah, ditimpa permasalahan, ingin mendapatkan solusi, maka curhatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah. Jangan curhatnya kepada makhluk. Jangan curhatnya kepada manusia. Karena itu tidak akan memberikan solusi, malah semakin terbebani. Ya, semakin terbebani. Seorang muslim, seorang mukmin, tatkala dia dirundung masalah, maka curhatkan. Keluarkan semuanya dan ceritakan kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asabathu faqah." Barang siapa yang ditimpa kemiskinan, fa anzalaha binnas, kemudian ia keluhkan kemiskinan tersebut kepada manusia. Iya nih, lagi sepi pasarnya. Gimana anaknya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, cuman belum bayar SPP 3 bulan. Ya. Gimana Pak, sehat? Iya nih, lagi sakit bagian sininya, kayaknya saya harus beli obat. Untuk apa? Untuk menderma. Ngemis supaya apa? Dikasihani. Orang seperti ini rata-rata dikasihani atau orang yang mendengarnya semakin sumpek Pak. Yang ada itu nomor 2 kebanyakan. Kenapa? Ini orang kurang mempunyai izzun nafs, harga diri. Inginnya apa? Meminta dan mengemis. Kan orang lainnya sumpek. Lihat. Man asabathu faqah. Barang siapa yang ditimpa kesulitan atau kemiskinan. Fa anzalaha binnas. Kemudian ia keluhkan kepada manusia, curhatnya kepada manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam tusad faqatuhu. Maka keluhannya itu enggak ada solusinya. Bahkan akan dirundung yang lebih besar lagi. Manusia tidak akan memberikan solusinya dan dia belum keluar dari solusinya. Masih dirundung terhadap kesulitan yang menimpanya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man anzalaha billah." Dan barang siapa yang ia curhatkan, ia adukan kepada Allah Azza wa Jal.
ausyakallahu lahu bil ghina, maka Allah hampir-hampir memberikan kecukupan baginya. Imma bimautin ajil, entah itu dengan dimatikan secara segera, ya sudah beres, urusannya tanggung sama Allah. Au ghinan ajil, atau kecukupan yang disegerakan. Sehingga karena dia curhatkan sama Allah, Allah berikan apa yang ia mau. Kenapa? Karena ia curhatkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu seharusnya kita ya ikhwah. Bukan kowar-kowar. Zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Kalau zaman dulu itu curhatnya mungkin sama tetangganya. Ya, sama orang terdekat. Kalau zaman sekarang kowar-kowar di alam medsos. Sampai-sampai seluruh di dunia, di belahan dunia tahu. Ya, si fulan lagi kena musibah. Kenapa? Tweet, ya. Kowar-kowar. Ya, untuk mendapat apa? Perhatian dari orang. Apalagi dengan statusnya itu ingin mengharap bantuan dari orang lain. Waliyahzubillah. Ya, pandemi kemarin itu adalah cerminan kita. Kita ini seperti apa? Ya itu sudah. Pengen dapetin bansos, kowar-kowar sana sini, pengen dapetin uluran dari tetangga, ya. Ya itulah kita. Aturan, adukan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menurunkan pandemi. Allah yang menurunkan corona. Allah yang akan mengangkat dan telah mengangkat corona. Dan Allah yang akan menjamin rezekinya. Entah itu ketika bahan-bahan pokok naik, Allah yang menjamin rezekinya. Ketika bahan turun, Allah yang menjamin rezekinya. Jadi ngapain cerita sama manusia? Manusia tidak memberikan rezeki. Manusia itu bakhil. Hatta orang tajirnya seperti apa, bakhil. Kenapa? Karena kekayaannya cuma sebatas. Sehingga tatkala dia dimintai hartanya, risih dia. Dan itu sudah manusiawi. Ya, ini ada apa sih? Mungkin sekali, dua kali dikasih. Tapi lama-lama ini ngelonjak nih orang. Kalau nggak dikasih fulus, nggak permisi-permisi keluar. Nah, ini ada yang nggak benar nih. Itu kan manusia kayak gitu. Ya, akhirnya apa? Menghinakan diri kepada Allah, kepada manusia, afwan, dengan meminta-minta. Dan meminta-minta zaman sekarang banyak modusnya. Dengan cerita, curhat, ujung-ujungnya minjem fulus. Itu yang lebih parah lagi. Minjem fulus, tapi nggak dibayar. Lebih parah dari yang benar-benar minta. Ya waliyahzubillah. Hati-hati orang-orang yang seperti ini. Seorang mukmin tatkala mendapatkan musibah, kesulitan, adukan semuanya kepada Allah. Entah itu penyakit kah? Entah itu kesempitan dalam rezeki kah? Entah itu dalam masalah kesehatan kah? Entah itu dalam segala hal. Maka adukan semuanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena manusia tidak memberikan solusi. Manusia hanya bisa memandang dan menilai. Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Allah lah yang memberikan kesulitan, maka dialah yang memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya sesungguhnya dari kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi jangan khawatir terhadap rezeki ini. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, poin yang terakhir disebutkan, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum iyaha. Wahai hambaku, sesungguhnya ini semua hanyalah amalan-amalan kalian yang kalian lakukan, dan itu akan dikembalikan kepada kalian. Kami hanya mencatatnya dan kami akan membalasnya. Jadi bukan untuk Allah. Sekali lagi, amalan Allah tidak butuh terhadap amalan kita. Naam, kita ikhlaskan tujuannya untuk Allah. Tapi sekali lagi Allah gak butuh terhadap amalan kita. Tapi itu diberikan nanti kepada kita semua berupa pahala. Jadi jangan merasa ketika kita beribadah ini Allah butuh terhadap ibadah kita. Tidak. Kita yang butuh terhadap diri kita sendiri. Kita yang butuh terhadap ibadah kita. Jangan sampai menyesal nanti di sana. Sesali di sini di dunia. Itu baik. Kalau sudah sesal di akhirat, khalas. Tidak ada ceritanya kembali lagi ke dunia. Hatta sampai nangis darah. Penduduk api neraka nangis darah, nangis nanah, ya, air matanya kering sampai keluar nanah dan darah. Minta apa? Minta dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Rabbi, kembalikan hamba ke dunia.
Mudah-mudahan hamba bisa melakukan amal saleh yang dulu hamba tinggalkan. Kenapa? Berkecimpung dunia. Mau sholat nanti dulu, puasa nanti dulu, sedekah nanti dulu. Begitu sudah mati, ingat tuh yang nanti dulu. Ya Allah, kembalikan. Tak bisa. Sampai nangis darah, sampai nangis nanah, tidak dilirik dan tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Sudah waktunya, ada masa expired-nya Anda di dunia. Ada masa kadaluarsanya Anda di dunia. Tinggal di akhirat. Waliyahzubillah. Innama uhsiha lakum. Kami yang akan menghisabnya dan kami yang akan membalasnya untuk kalian. Jadi amal saleh atau amal taleh yang baik atau yang buruk pasti akan dihisab dan akan mendapatkan ganjaran atau dosa. Atau orang kafir. Orang kafir juga akan diganjar oleh Allah. Tapi di mana? Di dunia. Orang kafir akan diganjar amal baiknya. Itu di dunia saja. Adapun di akhirat, dapat apa tidak? Tidak dapat. Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Ai tsumma uwaffiqum iyyaha." Diganjarnya amalan itu ada dua. Bisa jadi di dunia saja, bisa jadi di akhirat saja, bisa jadi di dunia dan di akhirat, dua-duanya. Adapun orang kafir jika berbuat baik, menyantuni anak yatim, memberikan bantuan, ya, sebagai bentuk keadilan Allah, Allah ganjar dia, tapi di mana? Di dunia saja. Makanya mereka orang-orang kafir, ras-ras tertentu, itu sampai sekarang ada ceritanya kalau berbuat ini pasti akan dapatkan hoki, kata mereka. Apa hoki? Maksudnya keberuntungan. Kenapa? Diganjar sama Allah. Karena dia berbuat baik. Ya, berbuat kebaikan. Diganjar. Tapi hanya di dunia. Dan mereka itu yang mereka inginkan. Supaya dapat keuntungan dunia. Adapun orang mukmin muslim itu bisa jadi di akhirat, hanya di akhirat saja, atau bisa jadi dua-duanya, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Jadi lebih untung mana, mukmin apa kafir? Untung mukmin jelas. Di dunia dapat dan di akhirat pun juga diganjar lagi. Adapun orang kafir maka tidak mendapatkannya. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, faman wajada khairan. Ini bisa jadi perkataan Nabi atau perkataan Allah, tapi disebutkan oleh para ulama ini perkataan Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa nanti di akhirat sana Anda termasuk orang yang mendapatkan kebaikan, ganjaran pahala, falyahmadillah, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita suruh muji Allah? Karena kita bisa mengamalkan amal saleh atas dasar taufik dan hidayah dari Allah, atas bantuan dari Allah yang menggiring Anda bisa melakukan ketaatan kepada Allah di saat semua manusia bejat, rusak, tidak kenal Allah. Anda hidup di tengah-tengah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka pujilah Allah. Karena yang memberikan hidayah, taufik, yang mengiringkan hati Anda agar bisa ke masjid adalah Allah Azza wa Jalla, bukan diri-diri Anda. Berapa banyak orang yang mendengar telinganya azan nggak pernah ke masjid. Kenapa? Hatinya tidak digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menginginkan Anda kebaikan sehingga mendapatkan kemudahan Anda melaksanakan ibadah. Yang dengan ibadah tersebut Anda bisa selamat fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man wajada ghaira dzalik." Akan tetapi jika sebaliknya engkau tidak mendapati selain dari itu, artinya keburukan. Kenapa Nabi tidak menyebutkan keburukan sebagai bentuk penghinaan? Saking hinanya tidak disebut keburukan, tapi waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain dari kebaikan, artinya keburukan. Ya, dosa dan dosa, saldo kebaikannya kecil, saldo keburukan yang besar. Amal kebaikannya ada, tapi gibahin orang sana sini, akhirnya transfer sana, transfer sini. Pernah mukul orang, transfer sana, transfer sini. Pernah
menghujat orang, transfer sana, transfer sini. Pernah menulis kata-kata yang gak enak di media sosial, ngomong-ngomong kotor, transfer sana, transfer sini. Ya, pernah menyakiti orang, transfer sana, transfer sini. Sampai saldo kebaikannya habis sudah. Salatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya habis, umrohnya habis. Semuanya habis semua. Akhirnya gak ada kecuali keburukan. Maka kata Nabi, fala yalumanna illa nafsahu. Maka janganlah engkau celah kecuali dirimu sendiri. Karena yang melakukan keburukan itu engkau. Karena engkau adalah sutradara bagi dirimu sendiri nanti di akhirat. Kita sekarang melakukan kebaikan, keburukan. Nanti kita akan melihat catatannya, hasilnya nanti di akhirat. Karena Anda telah berbuat maksiat. Sehingga tidak bertobat kepada Allah. Sehingga dihukum sama Allah berbuat keburukan-keburukan. Sampai keburukan mendominasi catatan amal kita, maka jangan salahkan ketika Anda menyesal di sana. Jangan menyalahkan siapapun kecuali diri Anda pribadi. Ini ngeri sekali ya ikhwah. Kita kalau bahas hadis ini, kita berasa kayaknya nih saya selamat atau tidak. Ya. Saya ini masuk surga atau tidak. Ngeri ya ikhwah. Kalau kita bahas masalah seperti ini, kita kayaknya dunia ini ya Allah, kayak gak nafsu. Dan itu yang diinginkan. Agar kita apa? Agar kita tidak tenggelam dengan dunia. Jangan agar kita tidak terlalu menikmati dunia. Karena suatu saat sebagaimana kita sebutkan, kita akan meninggalkan. Yang ada hisab, dan hisab. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Semoga kita semua yang hadir di sini dan yang menyaksikan kajian ini mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan kebaikan yang banyak, ya, dijauhkan dari api neraka, dan kita termasuk penghuni surga Firdaus bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.